Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala ummatil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala bismillah sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amalan. Segenap hadirin jamaah, khususnya bapak-bapak dan para ibu-ibu, juga para orang tua, para sesepuh, para remaja dan anak semuanya yang saya hormati, juga kita muliakan. Wabil khusus Al-Mukarramah guru kita Al-Ustaz Muhammad Bisna Wibowo, juga yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmul Asbari. Beliau sebagai pendidik dan pengajar anak-anak kita untuk pengganti generasi muda. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat juga kepada para orang tua sesepuh kita, yaitu Bapak Ibu, Bapak Imen, Bapak Anis, juga Abu Sada, Husin, mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat atau tanggung kami. Karena Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, sallallahu kita kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa kita selalu umatnya, semoga mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dengan para hadirin yang saya hormati, tentunya saya selaku pengurus Musyawarah Al-Hidayah yang sudah diberi amanah, tentunya ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih atas kedatangannya atau kehadirannya, yaitu dalam rangka acara pertama penutupan ngaji bapak-bapak pada malam hari sementara ditutup. Juga yang kedua adalah bahasa orang dahulu ruahan atau kirim doa kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita, kakek kita, nenek kita, dan saudara kita yang telah wafat atau meninggal. Semoga kedua itu para jamaah khususnya di Lembaga 1 ya, mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam rangka acara untuk menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan, kami mengajak kepada para jamaah, marilah semangat kita dan setiap pada waktunya marilah kita makmurkan musola kita, ya, karena itu khususnya kepada para orang tua, para remaja dan para adik-adik, marilah kita melakukan musola kita. Karena ini kita harus melakukan penyakit
susah payah penduduk-penduduk musola ini supaya kita betul-betul dimanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, atas nama saya pribadi dan keluarga, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Juga manusia tidak lepas dari kesalahan, kehilapan. Atas nama sekali lagi dosa dan keluarga, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk yang kedua, atas nama pribadi saya juga sama, juga kepada para pengurus Al-Hidayah, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan atau lain sebagainya, manusia itu dari salah dan dosa. Atas nama pengurus Mushola Hidayah, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Juga kami mohon sebelum kasiron kita bacakan sholatnya untuk yang sakit di lingkungan orang tua kita. Yang pertama Bapak Haji Sahero yang sudah lama sakit, juga yang kedua Bapak Haji Basirun juga sama sedang sakit sekarang. Semoga mereka yang telah diberi ujian dan percobaan agar supaya diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Dengan ikhlas, mari kita bacakan surah Fatihah untuk mereka wasiat kami. Dengan ikhlas, Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga kita tetap bersama senantiasa memberikan kesehatan untuk mereka. Kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi kita simak bersama-sama sambutan dari kedua DPR sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Haji Iman. Kita selanjutnya saya kita yaitu tausiah atau penunjuk bersama tentang agama insya Allah pada kesempatan yang disampaikan oleh Abdul Mahfud dan calon Bapak Ustaz Muhammad Isna MPD kepadanya waktu dan tetapkan jasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi ya Mustafa balligh rasyadana waghfir lana ma ya wasi'al karim. Muhammadun sayyidul kauni wa faqalain wal
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengerin ya. Dengerin. Senang nggak penutupan ngaji? Senang. Ngaji mau ditutup. Kenapa ngaji mau ditutup? Karena liqudumi Ramadan. Karena kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Senang nggak kira-kira? Ibu-ibu senang nggak, Bu? Senang ya, apalagi bapak-bapak. Hilang ya, ngajinya diliburkan sementara. Para jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nandain ngaji ya. Nandain ngaji supaya nanti setelah Ramadan Lebaran ntar kita mulai lagi ngajinya. Gitu. Mudah-mudahan panjang umur. Biar Allah cukupkan rezeki kita. Allah berkahi usia kita. Allah sampaikan usia kita di bagian. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Nah itu doa kita. Ya deh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ngaji itu ya, ngaji ada kalanya itu bisa dia stop, bisa berhenti. Itu ada kalanya dia pertama karena lulus sekolah, dan lulus SD, lulus SMP, SMA atau kuliah, dan ngajinya berhenti itu. Kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak. Itu ada kalanya kayak gitu ngaji, nggak terus, nggak ngajinya. Nah, yang pertama ya, bosan sama gurunya gitu. Makanya kata almarhum dahulu guru kita Ustaz Khatib itu ngaji ya bisa stop. Ada kalanya muridnya nggak kuat, ada kalanya gurunya yang nggak kuat gitu ya. Muridnya nggak kuat karena dia bosan sama gurunya, gitu. Itu dulu yang diajarin, nggak nambah-nambah. Bisa jadi murid nggak kuat berhenti dia, cari guru lagi yang lebih alim, ya. Atau bisa jadi gurunya yang kalah kalau ngaji, karena muridnya nggak istiqomah. Jadi guru ambil lagi tuh majlis yang lain, gitu, ya. Nah, makanya antara murid dengan guru ini harus sama-sama istiqomah. Gitu. Oh, karena dari kitab yang besar ya. Iya. Yang penting suaranya kedengeran ya Bu ya. Ya. Wajahnya nggak perlu dilihat Bu, yang penting suara amal diamalin yang punya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kalau sudah kerja biasanya ngajinya udah rada-rada males, jarang-jarang, sibuk guru, sibuk ustaz, begitu. Capek pulang kerja ngaji, jadi ngaji dibuat batu loncatan begitu ya. Jadi yang lebih diutamakan kerja, boleh aja kerja ya, tapi kewajiban kita menuntut ilmu itu harus juga dilaksanakan begitu. Yang ketiga, ini ngaji bisa stop.
Ya, ini yang ketiga adalah pada dengan dia sempat menikah, berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, ngajinya udah jangan stop gitu. Sibuk Ustaz melayani suami, sibuk Ustaz ngurus anak, ya begitu. Jadi ngaji terus tuh hadirin sekalian. Ada kalanya dia lulus sekolah berhenti ngaji, kerja berhenti ngaji, ya dia berumah tangga berhenti ngaji, ya udah berumah tangga udah punya suami punya istri kali barangkali ngaji lebih tenang, udah kerja juga begitu. Malah banyak kesibukan yang ketaatannya itu dikalahkan dengan duniawi. Tuh hadirin sekalian, tidak ya ngaji berhenti, ya jangan sampai lulus SD berhenti, lulus SMP berhenti, lulus SMA berhenti, lulus kuliah berhenti, jangan terus ngaji, ya sampai kita ini ajal kita tiba, begitu. Ini alhamdulillah pengajian kita banyak ini tuh, sampai keluar tuh, iya. Baik keluar tuh ngaji kita. Dari yang kecil ada, remaja ada, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, mungkin semuanya. Alhamdulillah. Tongkong nggak ada, gitu. Nah, makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal perbuatan itu baiknya nanti di akhirnya, ya. Jadi kalau orang nanti akhirnya itu meninggalnya lagi sholat, cakep gak tuh? Cakep. Iya. Kalau meninggalnya ketika dia bermaksiat, lagi dosa, lagi main judi, ya, lagi mabok-mabokan, nah itu namanya meninggalnya su'ul khatimah. Akhirnya jelek, akhirnya buruk. Gitu hadirin sekalian. Ya. Makanya ini alhamdulillah nih, di penutupan pengajian ini banyak nih, dari yang kecil sampai yang tua. Mudah-mudahan kita ini dapat keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disayangkan nih, Bu, Pak, yang disayangkan nih, ngaji pembukaan kagak, tengah-tengah ngajinya juga kagak, di akhirnya sudah datang. Ini orang yang merugi nih. Iya. Walaupun pembukaannya enggak, ngajinya enggak, penutupan hadir. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Daripada sama sekali kagak. Gitu hadirin sekalian. Nah, mudah-mudahan kita ini mendapatkan keberkahan ilmu. Usia kita diberkahi. Ya. Apa sih berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Secara kasat mata kita, secara logika kita, ya kayaknya kita nggak sanggup tuh mengerjakan yang banyak ibadah begitu, yang begitu banyak ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan. Karena Allah taruhkan keberkahan pada dirinya, maka itu bisa dikerjakan enteng kayaknya Bu. Enteng menjadi ibadah. Sholat pagi berjamaah, ya. Kemudian ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada azannya, ngajinya juga, baca Qur'annya, ya. Kemudian berpuasanya, sedekahnya, infaknya, begitu hadirin sekalian. Itu mudah semua. Berarti di situ ada keberkahan pada dirinya. Ada keberkahan pada dirinya. Mudah untuk ibadah yang dia akan laksanakan itu mudah. Ringan, nggak merasa berat. Pada dirinya nggak merasa berat. Apalagi kalau bangun subuh. Subuh kita suka kesiangan di subuh. Padahal kita itu dengar azan subuh, as-salatu khairun minat naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, bukan tidur lebih baik daripada salat.
Ini berarti seorang itu kalau andai kata dengar panggilan azan, ya, lalu tidur lagi, begitu, ya, itu berarti dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi pada dirinya itu, pada nafsiyahnya itu ada al-khabithah, ada keburukan pada dirinya, padahal dia tahu dengar azan, begitu, ya. Beda dengan yang ada mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada orang itu, ya, yang mengikuti hawa nafsunya dengan dorongan setan. Ada yang memang dia udah tahu, tapi nggak dilaksanain. Berarti pada dirinya itu ada jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk, jiwa yang jelek. Nah, ini harus kita jauhkan seperti itu. Itu hadirin sekalian. Ya. Jadi di penutupan ini, ya, kita tawakuf sementara, karena kita dari awal kemarin itu Lebaran, ya, terus sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban. Jadi ibaratnya kita itu jalan jauh, hadirin sekalian, ini mampir ke rest area, istirahat sebentar. Entar Ramadan kita ngaji lagi, ya. Kalau nggak ada istirahatnya tuh mobil perjalanan kita berbahaya. Ada kalanya supirnya tidur, numpuk jadinya, ya. Makanya dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita hampir ke rest area, stop dulu ngajinya. Ntar Ramadan kita mulai lagi, ya. Jadi kemarin tuh bulan Rajab, ya. Kalau ibarat kita itu menanam, itu kita tanam pertumbuhan. Bulan Sya'ban itu kita rawat, kita siramin, kita kasih pupuk, ya. Bulan Ramadan waktunya kita panen. Kerjain sebanyak-banyaknya sunnah, ya. Kerjain yang fardu berjamaah, sedekahnya, ya. Kemudian baca Al-Qur'annya. Jangan sampai kita nanti ketika ajal kita dijemput, dieksekusi oleh malaikat Israel, kita belum pernah hatam Quran. Seumur hidup kita belum pernah hatam Quran. Ini sangat disayangkan sekali, ya. Sangat disayangkan sekali. Dari masa awal balik, ya, sampai terus ajalnya dijemput oleh malaikat Israel, malakul maut, belum pernah hatam Quran. Itu hadirin sekalian, ya. Makanya kita nanti di bulan puasa targetin bisa hatam Quran, bisa sholat tahajud 30 hari atau 29 hari, gitu. Kemudian kita kerjakan sholat-sholat sunnahnya, duhanya, sholat sunnah tasbihnya, gitu, ya. Kemudian kita laksanakan juga itu yang namanya 5 waktu berjamaah kalau bisa mah, gitu hadirin sekalian. Karena pahalanya besar untuk kita memanen, memetik buah dari bulan puasa itu. Banyak pahala-pahala di dalamnya, hadirin sekalian, ya. Jadi bulan Ramadan itu setan pada diiket-iketin, dibelenggu. Ada yang nanya, Ustaz, itu masih ada yang puasa, ya, tapi dia masih melepus, tapi dia masih makan di warteg tuh, Ustaz, kakinya kelihatan, gitu, ya. Berarti setan itu nggak diikat tuh kalau begitu, ya. Nah, ini dikembalikan lagi pada seorang itu, ya. Kalau seorang itu dia berpuasa, dijalankan rukunnya, dijalankan sunnah puasanya, dijalankan adab puasanya, maka setan itu dia nggak kuat
ganggu kita. Setan nggak kuat ganggu kita. Ya. Maka kata-kata sufidat itu artinya diikat, dibelenggu. Ya. Jadi ada kata lain, kata sufida itu artinya iqta, diberikan. Orang kalau sudah banyak diberikan, ya, maka dia tidak akan bisa berontak. Contoh misalnya, seorang diberikan makan terus, seorang dikasih uang terus, seorang dikasih minum terus, fasilitasnya dikasih terus, dia tidak akan konten sama yang mengasihnya. Begitupun sama, seorang ketika mengikuti hawa nafsunya diikuti, begitu ya, dia enggak lawan hawa nafsunya, maka terus dia akan mengikuti godaannya itu. Hawa nafsunya mengikuti, hadirin sekalian. Ya, makanya ya, setan itu bisa terbelenggu, setan itu bisa terikat kalau kita menjalankan puasanya, kita tunaikan rukun puasanya, sunnah puasanya, ada puasanya, kita jalankan semuanya itu setan tidak akan menggoda kita, hadirin sekalian. Ya, itu. Jadi di bulan Sya'ban ini terakhir, ini kan tanggal 24 Sya'ban. Berarti kurang 6 hari lagi atau 5 hari lagi bisa jadi kita berpuasa nanti, ya. Persiapkan mental kita, fisik kita, kemudian kita tata batin kita. Jangan sampai banyak orang yang berpuasa tapi puasa doang, nggak dapat pahala dari Allah. Puasa ya namimah, ngadu-ngaduin orang. Puasa ya apa? Gosip orang, pahalanya nggak ada. Ya, puasa tapi dia berbohong. Puasa tapi dia gunjing orang. Ya, puasa tapi dia apa? Dia merasa lebih soleh, lebih baik daripada yang lain. Ya, nah hal-hal yang seperti ini yang harus kita jauh, hadirin sekalian. Ya, jadi di akhir bulan Sya'ban ini, ya, kita perbaiki, kita kuat mental kita, perbaiki batin kita perbaiki tingkah laku kita, agar nanti keagamaan kita lebih kuat, hadirin sekalian. Itu ya, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita Allah berikan sehat walafiat, Allah berkahi di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan usia kita menuju bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita ini Allah cukupkan rezeki kita, Allah mudahkan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, agar kita bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka untuk hadirin sekalian, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat tadi, ya, rawahan tapi banyak dibacakan oleh Ustaz Wahidin almarhumah. Memang tradisi kita kalau di bulan Sya'ban itu kita ada rawahan, ya. Kata Imam Nawawi, yustahabbu, ya, yustahabbu, disunahkan, ya, aktarus sadaqah inda umuril muhimmah. Artinya disunahkan memperbanyak sedekah, ya, itu min umuril muhimmah, daripada perkara-perkara yang dianggap penting, ya. Karena di bulan Sya'ban itu banyak manusia yang lalai, padahal di situ bulan Sya'ban ada amal kita itu dilaporin sama Allah oleh malaikat, gitu. Kalau amal kita dilaporin sama malaikat kepada Allah, ya, alangkah baiknya kita lagi beribadah. Ibadahnya bisa lagi puasa,
bisa lagi makin sunnah sholat, bisa lagi dia sedekah, dia infak, dia baca Quran, dia berbuat baik, dia iktikaf di masjid. Begitu hadirin sekalian, ya. Jadi maka perbanyaklah di bulan Sya'ban ini kita bersalawat kepada Nabi, kita baca tauhid la ilaha illallah, kita baca ayat kursi di bulan Sya'ban ini, ya, agar ruh kita ini semakin kuat, keimanan kita kepada semakin kuat. Yang masih ada utang nih, Bu, yang masih ada utang, ya, yang kemarin puasa masih ada utang seminggu atau 2 minggu, ya, itu ditunaikan, dibayar utangnya, utang puasa, ya. Atau bapak-bapak yang kemarin waktu bulan puasa sakit seminggu 2 hari, ingat itu dibayarin semua utang-utang puasanya, ya. Mudah-mudahan, ya, kita ini Allah berikan kekuatan di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pengajian kita setelah Syawal, setelah Lebaran. Ya, mudah-mudahan nanti DKM manggil lagi, ya. Kalau nanti cara untuk nyetop dulu biasanya begitu, ya. Penutupan kalau memang udah dipanggil lagi sama DKM udah stop lagi. Begitu harus sekali. Ya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita Allah berkahi kalau sampai ke usia kita dan di Ramadan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, bila mana ada penyampaian atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maka untuk itu kita baca doa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 5 malam yang doa kita nggak ditolak. Di antaranya malam Jumat, malam Nisfu Sya'ban. Makanya kita baca Yasin tuh malam Nisfu Sya'ban 15 kemarin. Yasin, niat pertama ditetapkan iman, yang kedua dicukupkan rezeki, yang ketiga, ya, itu dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam apa lagi? Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Doa kita dikabul, ya. Kemudian malam Rajab juga doa kita dikabul, ya. Dan jangan dilupakan itu doa yang tidak ada halangannya, tidak ada hijabnya. Itu doa ketika habis azan, ya. Makanya kalau habis azan itu berdoa. Jadi doa bainal azan wal iqamah la yarud. Jadi doa antara azan sama iqamah itu enggak Allah tolak. Disitulah kita banyak doa ketika setelah azan. Doain anak biar soleh-solehah, doain yang belum kerja biar kerja, doain yang belum punya anak bisa punya anak, doain yang belum punya rumah dia bisa punya rumah, doa yang belum punya mobil bisa punya mobil. Begitu harus. Terbaru, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna wa'afina ala haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa
وتصف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا يا الله في شعبان. اللهم بارك لنا يا الله في شعبان. اللهم بارك لنا يا الله في شعبان. وبلغنا رمضان بصحة وعافية وسلام في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أنجنا من النار. اللهم أنجنا من النار. اللهم أنجنا من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأعطهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعدهم من عذاب القبر وعذاب النار. الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.